Para subscriber Sumarsono HS Channel. Kita berjumpa kembali dalam video. Tahukah Anda, dulu lapangan banteng bernama Lapangan Singa. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Tahukah Anda, dulu lapangan banteng bernama Lapangan Singa. Lapangan banteng yang terletak di kawasan Jakarta Pusat kini telah bersolek, sehingga memiliki tampilan yang estetis dengan beragam fasilitas umum yang menarik. Tak salah, jika lapangan banteng menjadi salah satu tujuan warga Jakarta untuk bersantai, berolahraga, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Salah satu bagian yang paling ikonik di lapangan banteng adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Patung setinggi 9 meter tersebut merupakan karya pematung Edi Sunarso. Selain Monumen Pembebasan Irian Barat, Edi Sunarso juga merupakan pencipta patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan patung Dirgantara, atau lebih dikenal dengan sebutan Tugu Pancoran. Tak hanya monumen yang memiliki nilai historis, lapangan banteng juga dilengkapi dengan trek atletik yang dapat digunakan warga yang hobi berlari untuk berlatih. Trek atletik ini menjadi salah satu lokasi favorit untuk berolahraga warga Jakarta. Selain di sekitaran Monas, kemudian ada juga amphitheatre yang dapat menampung ribuan orang. Dinding-dinding berisi kutipan cerita sejarah, air mancur, hingga area bermain anak. Namun tahukah Anda, bagaimana kondisi lapangan banteng tempo dulu? Dulu bernama Lapangan Singa, dikutip dari buku berjudul The Origin of the Place Names in Jakarta, atau asal-usul nama tempat di Jakarta. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lapangan banteng dikenal dengan sebutan Lapangan Singa, karena di tengahnya, lapangan, terpancang tugu peringatan kemenangan perang di Waterloo. Dengan patung singa berada di atasnya. Tugu tersebut dirobohkan pada zaman pendudukan tentara Jepang. Karena tugu peringatan kemenangan di Waterloo itu selain disebut sebagai Lapangan Singa, lapangan banteng juga disebut sebagai Waterloo Plain. Nama Lapangan Singa berubah menjadi Lapangan Banteng setelah kemerdekaan Indonesia. Rasanya memang lebih tepat, tidak saja karena singa mengingatkan pada lambang penjajah, tetapi juga tidak terdapat dalam dunia fauna kita. Sebaliknya, banteng merupakan lambang nasionalisme Indonesia. Selain itu, besar kemungkinan tempat yang kini menjadi lapangan banteng itu pernah dihuni beragam satwa liar seperti macan, kijang, dan banteng. Zaman dulu, lapangan banteng tempat berkumpulnya para elite Batavia. Sebagai fasilitas publik, lapangan banteng yang terletak di kawasan Jakarta Pusat memiliki fasilitas yang didesain sedemikian rupa agar mampu mengakomodasi kepentingan warga dari beragam usia dan kalangan. Maka tak heran jika lapangan banteng dilengkapi dengan trek atletik yang dapat digunakan warga segala usia yang hobi berlari untuk berlatih. Ada juga area bermain anak yang ukurannya cukup luas dengan beragam fasilitas permainan yang menarik. Kemudian, ada juga amphitheatre yang dapat menampung ribuan orang. Dinding-dinding berisi kutipan cerita sejarah, air mancur, hingga Monumen Pembebasan Irian Barat setinggi 9 meter, yang dapat dinikmati siapa saja. Tapi tahukah Anda, pada abad 19, kondisi lapangan banteng tak seperti sekarang. Dikutip dari buku berjudul The Origin of the Place Names in Jakarta, atau asal-usul nama tempat di Jakarta, hanya kalangan elit kota Batavia yang kerap mengunjungi kawasan ini. Pada waktu J.P. Cowan membangun kota Batavia di dekat Muara Ciliwung, daerah sekitar lapangan banteng masih berupa hutan belantara yang dikelilingi rawa-rawa. Kemudian pada tahun 1632, lapangan tersebut menjadi milik secara resmi oleh seorang tuan tanah bernama Anthony Pavilion. Menurut informasi yang dihimpun, tak hanya kawasan lapangan banteng, saat itu Anthony Pavilion juga menjadi pemilik tanah yang kini telah dibangun menjadi Stasiun Gambir. Diinspirasi dari nama pemiliknya, lapangan banteng itu dikenal dengan sebutan Paviljoensveld, atau lapangan Pavilion Junior. Agaknya pemilik kawasan itu lebih suka menyewakannya kepada orang-orang Cina yang menanaminya dengan tebu dan sayur mayur. Setelah Anthony Pavilion, kepemilikan lapangan banteng berpindah-pindah. Mulai dari anggota Dewan Hindia, bernama Cornelis Castelin, Justinus Ving, hingga Gubernur Jenderal Van der Para. Pada awal abad ke-19,
Lapangan banteng yang saat itu diberi nama Walter Freden kian berkembang. Gedung-gedung mulai dibangun di sekitar kawasan tersebut yang membuat tampilannya menjadi lebih elite. Tak hanya gedung-gedung, di sekitar lapangan banteng juga dibangun tangsi pasukan infanteri, hingga berbagai gudang senjata lainnya, yang tersebar sampai Taman Pejambon, yang terletak di belakang kantor Kementerian Keuangan kini. Pada pertengahan abad ke-19, lapangan banteng menjadi tempat berkumpulnya golongan elite kota Batavia. Nama yang diberikan Belanda pada koloni dagang yang ini berkembang menjadi Jakarta. Setiap Sabtu sore, sampai malam, golongan elite Batavia akan berkumpul dan bersama-sama mendengarkan musik militer di lapangan banteng. Para subscriber Sumarsono HS yang budiman, terima kasih. Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel. Dan, jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.